Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, dipardukan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dipardukan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang telah mengikrarkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tidak nampak di dalam zahirnya, kecuali ketahuan orang itu beriman apabila sudah ada amal salehnya. Jadi orang mengetahui bahwasanya orang itu beriman kecuali ketika ia sudah melaksanakan amal ibadah, amal kebaikan. Misalnya amal kebaikan kita salat, puasa, sembahyang, dan selain dan segalanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh kita puasa supaya supaya orang-orang Allah Ta'ala mengetahui, dan orang-orang beriman pun mengetahui bahwasanya kita adalah orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara puasa tadi. Nah, amal-amal saleh ini kemungkinan kita yang sudah berumur, ada yang lebih 40 tahun, 50, bahkan ada yang lebih, kita mungkin semakin tua, kita mungkin tidak banyak lagi untuk berkesempatan beramal saleh ini, karena mungkin umur kita yang terbatas. Oleh karena itu para salafus saleh mengajarkan kepada kita supaya di akhir-akhir umur kita ini kita menjaga paling tidak 4 waktu yang kita jaga, supaya di akhir umur kita menjadi husnul khatimah. Di antaranya ialah yang 4 macam ini ialah, yaitu sebelum maghrib kita jagalah waktu kita sebelum maghrib. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini ada latihannya, yaitu kita ketika mau berbuka puasa biasanya kita disuruh untuk membaca bacaan-bacaan yang disunahkan, doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Nantinya setelah puasa kita masih bisa melaksanakan seperti di bulan puasa tadi, menjaga waktu sebelum maghrib, karena situ waktu-waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang disuruh kita menjaga, dan di situ adalah latihannya setelah maghrib. Setelah maghrib, yaitu setelah kita makan atau setelah salat, kemudian kita makan, kemudian kita menunggu isya. Janganlah kita berbuat yang sia-sia. Marilah kita gunakan waktu kita di situ untuk berbuat amal-amal saleh. Yang ketiga, yang bagus lagi diwaksanakan oleh kita, yaitu sebelum salat subuh.
Setelah salat sahur kita, nah ini kan kalau orang yang belum puasa, kita mungkin tidak bisa bangun subuh. Tapi kalau bulan puasa mungkin kita bisa melaksanakan ini. Oleh karena itu, untungnya kalau orang bulan puasa bisa melaksanakan ini, yaitu sebelum subuh. Sembahyang sunat 2 rakaat misalnya, kemudian kita baca Quran atau baca sholawat sebelum subuh. Kemudian yang keempat, waktu yang harus kita jaga dan kita harus bujur-bujur kita anukan ialah setelah salat subuh. Oleh karena itu, para ulama terutama yang di daerah kita sini Amuntai, biasanya setelah salat subuh itu kita ada melaksanakan majelis-majelis taklim atau misalnya kuliah Ramadan. Untuk apa? Supaya menjagakan setelah salat subuh itu tidak ada yang sia-sia. Setelah salat subuh lalu kita melaksanakan isyraq biasanya. Setelah salat subuh kita melaksanakan kuliah Ramadan, kemudian salat isyraq. Nah, oleh karena itulah supaya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu itu. Karena 4 waktu ini sangat mahal, luar biasa, di mana pelatihannya itu di bulan Ramadan ini. Kemungkinan setelah Ramadan ini kita bisa melaksanakan seperti yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Latihannya di bulan Ramadan selama 30 hari. Ya, demikianlah yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.